Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah pendakian dari ceritanya Wahyu Aryan TN. Sebuah kisah yang berjudul Mendaki di Antara Dua Dunia. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pendakian kali ini mengantarkanku ke sebuah tempat yang tidak semestinya aku datangi. Cerita ini saya adopsi dari cerita lama saya yang sudah mengalami beberapa pembaruan bersama dengan orang yang mengalaminya secara langsung. Dari cerita yang sudah mengalami penyempurnaan dan pembaruan ini, saya harap teman-teman pendengar bisa lebih menikmatinya dengan baik. Libur semester sekolah memang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan siswa. Selain karena durasi liburnya yang cukup lama, karena di saat itulah mereka bisa melepaskan penat setelah dihadapkan dengan padatnya jadwal sekolah berbulan-bulan lamanya. Saat libur semester berlangsung, banyak yang memanfaatkannya dengan cara berpergian dengan keluarga, teman, atau malah hanya digunakan untuk bermalas-malasan di rumah. Bagaimana denganku? Berbeda dari teman sekelasku yang lain, aku mengisi liburanku dengan mendaki gunung bersama dua orang teman kampungku. Edi, begitulah orang-orang memanggilku. Aku adalah siswa yang baru saja naik tingkat, menuju kelas 12. Bagiku, gunung dan hutan adalah salah satu tempat bermain favoritku. Walau baru memasuki usia 17 tahun, beberapa puncak gunung sudah berhasil aku gapai. Mana saja, aku rasa tidak perlu aku menyebutkannya. Sebab bukan seberapa banyak gunung, tapi seberapa banyak pelajaran yang bisa aku ambil di setiap perjalananku. Cerita ini berawal saat aku sedang asik nongkrong di warung Pak Joyo, langgananku, dekat rumah. Ditemani secangkir susu hangat dan suara perbincangan bapak-bapak yang mengisi telingaku. Di situ dengan segelas susu dan gorengan yang tersaji di atas meja, aku hanya berselancar keliling dunia melalui alat canggih di tanganku, handphone. Ternyata kamu di sini, pantas saja aku cari di rumah tidak ada, ucap seseorang dari kejauhan yang berjalan ke arah warung Pak Joyo. Pak, ST1, ucapnya memesan saat sudah berada di dalam warung. Ternyata dia bukanlah orang asing di kehidupanku. Dia adalah Kosim, teman rumah yang kerap nongkrong bersamaku. Besok naik gunung yuk, ucapnya tanpa basa-basi atau sekedar memakan gorengan terlebih dulu. Besok kapan? Ya besok Rabu. Aku yang masih mengunyah bakwan tiba-tiba berhenti lalu melotot melihat Kosim saat mendengar perkataannya. Ah? Kau nggak dengar? Apa suaraku kurang jelas? Iya, Rabu besok. Ayo ke Merapi, tambahnya. Nampak bocah satu ini serius mengajakku mendaki gunung. Sek, kamu ini gila ya? Kamu pikir aku tidak ada pekerjaan di rumah libur-libur begini? Ayolah Ed, ke Merapi lo ini. Tempo hari, kamu kan pernah cerita kalau ingin mendaki ke sana. Kosim merayuku. Iya sih emang. Nah makanya, gaskan aja, sautnya saat aku belum selesai melanjutkan kalimat perkataanku. Dengarkan dulu, rencanamu sama siapa? Ali, rencana besok pagi aku berangkatnya, pungkas Kosim. Emang gak salah lagi aku memberi label gila di jidat musim, empatku kesal. Sebenarnya aku tertarik dengan ajakanmu, tapi besok pagi aku ada pekerjaan rumah dari bapakku. Kalau berangkat pagi, aku tidak bisa. Apa begini? Gimana? Sebentar, aku pikir dulu sebentar. Bocah edan, aku kira sudah ada solusinya. Oh ya, kamu menyusul saja. Aku sama Ali naik dulu. Jalanku pelan kok. Tapi kalau kamu lama, ya aku nanti menunggunya di Pasar Bubra saja. Pasar Bubra adalah lokasi camp sebelum puncak Merapi. Kamu kan sudah biasa mendaki gunung, Ed. Sudah banyak gunung yang kamu daki. Masa begitu saja kamu tidak berani? Mendengar perkataan Kosim, aku sejenak diam untuk berpikir.
mempertimbangkan ajakan Kosim, berangkat atau tidak. Jika berangkat, bagaimana izinku ke bapak ibu? Jika tidak, Merapi adalah salah satu gunung keinginanku. Entah kapan lagi aku bisa ke sana jika menolak ajakan Kosim. Kelamaan, tegur Kosim melihatku melamun. Sabar, aku diam begini itu lagi mikir tahu. Langsung satu loh, Ed. Ya gimana ya? Ya udahlah, aku mau. Nah gitu dong dari tadi. Mulutmu ringan sekali ya Sim. Kalau gini aku yang berat. Berat cari alasan ke orang tuaku supaya aku bisa pergi menyusulmu. Kosim hanya nyengir mendengarku sambil menyedot es teh yang tinggal setengah gelas. Pagi harinya HP ku bergetar, menandakan ada pesan masuk yang baru saja datang. Aku sama Ali sudah OTW, tulis Kosim melalui pesan singkat. Aku terkejut membacanya, karena saat pesan darinya masuk, jarum jam masih menunjuk ke angka 7. Gila, kasih banget. Apa nggak kebagian, Sim? Balasku. Kan aku sudah bilang pagi, Ed. Balasnya lagi. Iya sih, tapi kan, sial. Umpatku dalam hati. Aku sudah mengiyakan ajakannya kemarin. Sekarang yang terpenting adalah apa alasanku kepada orang rumah agar aku bisa keluar rumah hingga besok. Setelah meletakkan HP, aku kembali merebahkan badanku. Sambil menatap langit-langit kamar, aku berpikir, bagaimana jika aku terus terang saja jika hendak mendaki gunung? Tidak, pasti mereka melarangku. Aku harus cari alasan lain. Aku selesaikan dulu saja pekerjaan rumahku, ucapku sambil bangun lalu keluar rumah. Pagi itu bapak menyuruhku membenarkan lampu belakang rumah yang sudah 2 hari mati karena ulat tikus yang tidak kenal tempat bermain. Setelah selesai sarapan dan mengisi tenaga, aku memulai pekerjaanku dengan secepat mungkin dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tugas pertama selesai. Sekarang gantian menjalankan tugasku sendiri, yaitu menyusul Kosim dan Ali ke Merapi. Tapi sebelum ke situ, aku harus melewati orang tuaku yang berada di depan rumah. Aku harus mencari alasan yang cepat dan tepat agar langsung diizinkan keluar rumah sampai besok. Setelah semua beres dengan segenap jiwa dan raga, walau dengan keraguan, aku memberanikan diri melangkahkan kaki menghampiri bapak ibu di teras rumah. Di luar, bapak ibu sedang menikmati waktu di atas kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sungguh hari tua yang diinginkan. Semoga kelak saat aku tua bisa menikmati waktu-waktu seperti bapak ibuku sekarang ini. Lagi pada ngapain, Pak, Bu? Aku basa-basi terlebih dulu. Ngobrol saja, Ed. Tumben kamu nanya-nanya begitu. Aku sedikit nyengir. Anak kalau ada maunya ya begini, sahut ibuku. Aku mau ke rumahnya Dika, malamnya tidur di sana. Katanya ada acara di rumahnya. Acara apa? Tanya bapak. Adiknya sunat, Pak. Oh, kalau di sana jangan aneh-aneh lu. Jangan kumpul sama anak-anak yang gak baik, nasihat bapak. Dia khawatir aku kumpul-kumpul dengan orang yang tidak baik. Iya, Pak, jawabku sambil menganggukkan kepalaku. Mau ke sana jam berapa? Tanya ibu. Mungkin sebentar lagi, Bu. Mau mandi sama siap-siap dulu sebentar. Ya sudah sana, suruh ibu. Aku kembali ke dalam rumah dengan perasaan senang. Yes, ucapku pelan sambil masuk ke dalam kamar. Di kamar aku menyiapkan beberapa alat yang akan aku bawa. Gak banyak, hanya daypack ukuran 30 liter, diisi sleeping bag, headlamp, matras, jas hujan dan beberapa plastik berisi makanan ringan. Saat semuanya siap, aku menunggu waktu yang tepat untuk keluar rumah. Karena jika bapak ibu melihatku keluar rumah dengan daypack yang aku bawa, pasti mereka akan curiga. Karena daypack ini sangat jarang aku pakai sekolah atau berpergian kecuali aku pakai saat mendaki gunung. Waktu sudah lewat tengah hari. Matahari pun sudah sangat terik. Aku melihat jam dinding di kamar sudah 10 menit sejak aku selesai berkemas. Bapak ibu tidak juga ke dalam rumah. Rasa tidak sabar dan rasa ingin segera lari keluar rumah semakin terbakar. Kenapa lama sekali, Pak, Bu? Gumamku. Hingga tidak lama kemudian bapak ibu ke dalam rumah. Aku yang sejak tadi di dalam kamar pun mulai memasang kuda-kuda. Kubuka sedikit pintu kamar, melihat kemana bapak dan ibu setelah masuk ke dalam rumah. Bismillah, aku memantapkan keluar kamar dengan lebih dulu menghampiri bapak dan ibu. Bu, Edi berangkat, ucapku sambil menghampiri ibu yang sedang menghangatkan sayur tadi pagi. Pak, Edi berangkat ya, ucapku gantian menghampiri bapak di dalam kamar. Setelah itu aku kembali ke dalam kamar, mengambil daypack dengan segala isinya untuk dibawa keluar.
Aku sudah seperti maling di rumah sendiri, ucapku dalam hati. Maafkan aku Pak, Ibu. Aku hanya anak remaja nakal yang masih suka berbohong kepadamu. Maafkan aku. Ayo kita berangkat, kataku sambil menaiki motor yang selalu sabar dan setia mengantarkanku kemana saja. Kurang lebih jam 2 siang dengan diawali doa dan daypack di punggung dan helm di kepala, aku mulai menarik gas motorku. Saat sudah di luar desa, aku menepikan kemudiku untuk menghubungi Kosim terlebih dulu. Tapi setelah berkali-kali aku memanggil, panggilanku tidak kunjung tersambung. Mungkin gak ada sinyal. Sim, aku sudah berangkat. Kamu dan Ali pelan-pelan saja jalannya, biar aku bisa nyusul kalau kalian masih di jalan, ketikku dalam pesan singkat. Siapa tahu sinyal tiba-tiba datang dan pesanku terbaca oleh Kosim. Aku sempatkan membeli 2 botol air mineral berukuran besar dan beberapa bungkus madu untuk menemani pendakianku nanti. Jika lancar tidak lebih dari 3 jam harusnya aku sudah sampai di base camp pendakian Selo. Saat sudah melewati area kota Boyolali, jalanan perlahan menjadi naik. Di beberapa titik Merapi sudah terlihat dengan kedua mataku. Gagahnya Merapi memang tidak diragukan lagi, membuat siapa saja ingin mendakinya. Beberapa orang dengan carrier di punggungnya pun sesekali berlawanan arah dan berpapasan denganku, menandakan jika mereka baru saja turun dari Gunung Merapi atau bahkan Gunung Merbabu. Karena Selo adalah tempat populer bagi kalangan pendaki, selain Merapi, melalui Selo, pendaki juga bisa menaiki ke Gunung Merbabu. Jadi tidak asing jika melihat pendaki lalu lalang di sekitar sini. Kemiringan jalan semakin curam saat aku hampir sampai. Udara pun terasa semakin dingin karena keberadaanku yang semakin tinggi. Parkirnya di sini Mas, teriak salah satu laki-laki parubaya yang menggunakan jaket gunung di badannya. Di arah yang ditunjuknya tertulis base camp pendakian Gunung Merapi. Alhamdulillah akhirnya sampai. Saat sudah memarkirkan motor sambil istirahat, aku meletakkan daypack dan duduk sebentar di sekitaran base camp. Sepi ya Mas? Tanyaku pada salah satu pendaki. Nggak begitu sih Mas, tadi sudah ada beberapa pendaki yang naik, bukan weekend juga soalnya, tandas pendaki tersebut. Benar juga, pikirku demikian. Saat sudah merasa cukup, aku mulai mengurusi maksi di loket pendaftaran pendakian. Di sana, di dalam buku bercorak batik, tertulis beberapa nama pendaki yang sudah mendaki duluan sebelumku di hari itu, hingga aku menemukan 2 nama orang yang tidak asing di mataku, Kosim Mahmud Ardi dan Ali Sudaryono. Ya, berarti mereka sudah di atas. Maaf Mas, mau mendaki berapa orang? Tanya petugas base camp di loket pendaftaran. Sendiri Pak. Loh kok sendiri saja Mas? Masnya dari mana? Iya Pak, saya dari kota. 2 teman saya sudah duluan mendaki. Ini namanya. Sambil menunjuk nama Kosim dan Ali. Oh, mau nyusul temennya toh? Saya kira benar-benar sendirian, jawab lelaki dengan topi hitam dan jaket gunung itu. Ini Mas, hati-hati di jalan, ucapnya sambil memberikan 2 lembar kertas bertuliskan simaksi dan parkir kendaraan. Saat simaksi beres, aku bersiap memulai pendakian. Aku memeriksa lagi barang-barang di dalam daypack. Sebelum mulai pendakian, ku periksa lagi barang-barang bawaanku untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Semuanya aman. Tidak lama kemudian, aku mulai pendakian. Bismillah, sudah siap semua. Merapi, hari ini adalah hari yang aku nantikan sejak lama. Merapi, bersahabatlah. Merapi, aku datang. Jarum jam sudah menunjuk ke angka 5 saat aku mulai melakukan pendakian. Cahaya matahari bernuansa senja pun menyertai awal perjalananku. Senja dan awan, 2 objek yang sangat indah kini tersuguhkan di depan mataku. Tidak hanya di situ, dari arah berlawanan Gunung Merbabu yang menjulang tinggi pun juga menambah kesan cantik pemandangan di sore hari kala itu. Ya Allah, cantik sekali ciptaanmu. Semoga aku selalu kau beri kesempatan untuk melihat keindahan-keindahan ciptaanmu yang lainnya. Di sela-sela perjalananku yang baru dimulai dan senja di sore hari, tiba-tiba pikiranku teringat pada seorang perempuan yang selama ini aku sukai diam-diam. Tari, itulah namanya. Perempuan berwajah manis yang selalu menyita perhatianku dari kejauhan. Andai aku berani menyodorkan tangan dan berkenalan dengannya waktu itu, mungkin sekarang aku bisa bercengkrama dengannya, atau bahkan bisa menikmati senja sore hari bersamanya. Tari, semoga kelak kita bisa seperti Merapi dan Merbabu yang saling bersanding. Ah, brutal sekali pikiranku.
Semoga sepulangnya dari sini keberanian dan kegagahanku terpupuk tinggi seperti gunung Merapi. Tidak terasa langkahku tiba di persimpangan jalan. Beberapa warung tampak berdiri di sebuah area yang bertuliskan New Selo. Beberapa warga dan pendaki yang belum lama turun terlihat santai di sana. Aku tersenyum melihat mereka sekedar menyapa. Tidak jauh dari situ jalanan aspal perlahan berubah menjadi tanah dan cahaya senja perlahan mulai menghilang. Langkahku tetap santai. Aku berpikiran kalau Kosim dan Ali pasti sudah sampai di area camp karena mereka sudah mulai perjalanannya sejak pagi-pagi tadi. Jadi percuma saja mau secepat apa langkahku, tidak akan sampai jika ingin menyusul mereka di jalur pendakian. Tidak seorang pun pendaki yang aku lihat menyertai perjalananku. Yang ada hanyalah warga-warga lokal yang lalu lalang. Mungkin sudah terlalu sore. Tiba-tiba dari atas muncul laki-laki parubaya dengan arit di tangan kanannya berjalan ke arahku. "Mau kemana, Mas? Kok sendirian?" "Mendaki, Pak." "Sendiri?" "Iya, teman saya sudah di atas. Saya mau menyusul." "Loh, kok berani?" Jawabnya seketika membuatku heran. Memangnya ada apa jika sendiri? "Memangnya kenapa, Pak?" "Rawan, Mas. Hati-hati," ucapnya pelan. Perkataannya semakin membuatku penasaran. Aku tersenyum mendengarnya, lalu berkata, "Iya, Pak, saya pasti hati-hati." "Nanti kalau bertemu sesuatu yang janggal, jangan hiraukan dan tetap jalan saja sesuai dengan tujuan." "Nama Bapak siapa?" tanyaku. Aku penasaran dengan orang yang menurutku aneh karena tiba-tiba datang dan memberiku petua seperti ini. "Saya, panggil saja Pak Gun." "Oh ya, ada satu lagi. Kadang di atas sering ada pasar, Mas. Jika nanti kamu menemuinya, belilah satu apa saja. Jangan sampai kamu tidak membeli apa-apa dari sana. Hitung-hitung membantu mereka." "Pasar apa toh, Pak? Mana ada pasar di hutan?" Beliau hanya tersenyum. Senyumnya seakan menyimpan arti lain yang aku tidak mengerti. Sudah, kamu lanjutkan saja perjalananmu. Keburu malam, Mas. Saya pulang dulu ya. Sudah ditunggu istri saya di rumah," ucap Agun sembari meninggalkanku. Mendengar itu aku hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Iya, Pak, matur nuwun." Walau bingung dengan perkataannya, aku tidak begitu ambil pusing. Aku kembali melanjutkan perjalananku. Cahaya senja lambat-lambat menghilang, berganti dengan gelapnya kelambu malam. Suhu udara pun kian dingin seiring dengan langkahku yang semakin naik. Lama berhenti, kedinginan. Jadi jika hendak beristirahat, aku perhatikan benar-benar agar tidak terlalu lama. Selain karena dingin, aku males kalau harus bongkar jaket yang sudah aku kemas rapat di dalam daypack. Lagi pula, dingin hanya akan terasa saat berdiam diri saja. Jika bergerak, suhu tubuh akan meningkat dan tubuh akan kembali hangat. Suara azan terdengar dari perkampungan bawah. Aku berhenti sebentar sembari minum beberapa tenggakan air putih. Sunyi. Itulah yang aku rasakan sekarang. Sendirian di gunung yang baru aku daki pertama kali. Aku kembali berjalan saat suara azan selesai berkumandang. Headlamp di kepala dan alunan musik pop yang sengaja aku setel menemani perjalanan malamku. Tidak terasa hampir 1 jam setelah melewati pos 1 aku berjalan. Hingga di sini, aku masih sendiri. Tidak seorang pun pendaki aku temui. Tapi tiba-tiba cahaya headlampku menangkap seseorang tidak jauh dari tempatku berdiri. Seorang perempuan dengan setel pendaki dengan ransel di punggungnya sedang duduk di tepi jalur pendakian. Aku senang melihatnya, karena artinya aku tidak akan sendirian lagi berjalan. Terlebih lagi dia perempuan. Kesempatan. Naluri laki-lakiku seketika muncul. Aku mempercepat langkah untuk menghampiri perempuan itu. Semakin dekat, lalu aku menyapanya. "Mbak," sapaku sambil membentuk senyum di wajahku. Dia diam, aku mengulangnya sekali lagi. "Mbak." Anehnya, lagi-lagi dia masih diam. Perasaanku mulai tidak enak. Ini perempuan kenapa? Gumamku dalam hati. "Mbak, dari mana? Sendiri saja?" Aku kembali melontarkan pertanyaan. Dugaanku benar, dia masih diam. Ini suaraku yang kurang kenceng atau si Mbak ini yang telinganya bermasalah? Aku membenarkan suaraku. "Mbak, sendirian saja di sini. Teman-temannya di mana?" Ucapku sedikit lantang. Dia menoleh sedikit ke arahku dengan tatapan tajam misterius. Aku yang melihatnya sontak sedikit memundurkan kepalaku. Aku tersenyum kepadanya. Dia manis juga. "Sendiri aja, Mbak." Dia kembali diam mematung. Sial, dia cuek sekali.
Mungkin dia merasa terganggu dengan kehadiranku. Baru saja mau kenalan, sudah dicuekin dulu, ucapku kesal dalam hati. Sadar diri memang jauh lebih baik untuk saat itu. Aku menjauhkan diri dari perempuan itu, lantas duduk sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Perempuan aneh, diam saja dari tadi. Apa enggak kedinginan? Diajak bicara diam saja. Memangnya tampangku seperti orang jahat? Apa jangan-jangan pikiranku mulai merajalela. Ah tidak, jelas sekali dia manusia. Semuanya lengkap dengan seluruh anggota tubuhnya. Tapi kenapa dia tidak bergerak? Apa dia sakit? Berbagai spekulasi berperang di dalam otakku, memikirkan siapa dan sedang apa perempuan itu sebenarnya. Suatu hal yang percuma jika aku ke sana dan bertanya, apa kau baik-baik saja? Ah, tidak, aku jalan saja. Aku kembali bangun dan mulai berjalan mendaki lagi. Langkah sengaja aku pelankan, sekedar untuk melihat apa sebenarnya yang perempuan itu lakukan seorang diri. Saat sudah dekat, perasaan janggal mulai menyeruak ke dalam rasa dan pikiranku. Pasalnya, wajah perempuan itu berubah pucat dengan bibirnya yang membiru. Sontak aku mendekatinya. Mbak, apa kamu baik-baik saja? Tanyaku sambil memegang lengannya. Aku hanya takut jika dia ternyata hipotermia dan terlambat ditangani. Dia diam sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Aneh, dia benar-benar perempuan aneh. Apa kamu perlu bantuan? Tanyaku lagi. Dia menggeleng. Ya sudah, saya duluan ya. Jaga diri. Setelahnya dengan rasa curiga dan sedikit cemas, aku kembali berjalan lagi. Perempuan aneh. Aku terus mengumpat dalam hati. Aku melangkahkan kakiku lagi ke jalan yang sudah didominasi oleh bebatuan dan sesekali kerikil. Setelah cukup jauh, aku berhenti lagi lalu memutar kepalaku ke belakang, melihat perempuan aneh di bawah tadi. Dek, jantungku seperti berhenti berdetak seketika. Pasalnya perempuan itu tidak ada di sana. Kemana dia? Seharusnya dari tempat berdiriku sekarang aku masih dapat melihatnya. Tapi kenapa dia sudah hilang seketika? Jangan-jangan dia beneran setan. Ah, sudahlah. Rasa takut tiba-tiba datang menyelimutiku. Dia tidak lebih seperti pemuda-pemuda sekarang yang datang hanya karena penasaran. Setelah terjawab, mereka akan menghilang tiba-tiba. Ironis. Aku berusaha menepis segala ketakutan yang hinggap di pikiranku. Kembali kulangkahkan kakiku, berharap cepat sampai dan bertemu Kosim dan Ali di atas. Suara musik yang sejak tadi aku putar masih senantiasa mengiringi perjalananku. Walau dengan suara pelan, sudah cukup menemani langkahku yang hanya sendirian ini. Kebetulan saat itu sedang berputar lagu Dewa 19 Munajat Cinta. Sambil berjalan mulutku komat-kamit mengikuti lagu yang sedang berputar. Suara burung berterbangan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Hanya terdengar suaranya saja, mungkin burungnya ada di lembahan sana. Beruntung rasa janggal dan takut yang sempat muncul tadi tersingkirkan oleh musik-musik dari HP lawasku. Beruntung, aku membawanya kala itu. Entah sudah berapa lama dan berapa langkah yang aku habiskan malam itu. Tidak ada pemandangan, hanya ada kabut tipis yang menemani perjalananku kala itu. Hingga tiba-tiba pandanganku tersita oleh sesuatu di depanku. Sebuah gubuk layaknya gubuk sawah milik petani-petani desa tiba-tiba muncul di depanku. Aku menghentikan langkahku, sejenak diam lalu memperhatikan. Ada gubuk di sini, milik siapa? Karena baru kali ini aku melihat gubuk begini di jalur pendakian. Kabut tipis agak menghalangi penglihatanku. Karenanya aku berjalan mendekat, berharap bisa melihat gubuk itu dengan jelas. Saat semakin dekat, jantungku tiba-tiba berdetak semakin kencang seperti genderang mau perang. Bukan karena lagu Dewa 19 yang aku putar, tapi memang jantungku berdetak kencang karena ada seorang laki-laki yang kulihat sedang duduk bersila di atas gubuk itu. Saat menyadari keberadaannya, refleks kakiku terhenti. Rasa takut kembali datang dan menahan kakiku untuk melangkah ke atas. Rasaku bergejolak, berpikir sampai kapan aku diam seperti ini. Apa dia manusia sepertiku? Aku melihatnya dengan teliti. Seluruh badannya lengkap sepertiku. Satu hal yang beda, pakaian yang ia kenakan adalah pakaian adat Jawa berwarna serba hitam. Sial, siapakah dia? Kenapa penampilannya tidak biasa? Berbagai pertanyaan berkecamuk di pikiranku. Tubuhku mulai kedinginan karena hanya diam di antara kabut yang datang. Tidak hanya kabut yang menyelimuti tubuhku, tapi juga keraguanku. Keraguan apakah aku harus kembali turun atau terus mendaki.
Jika turun, langkahku sudah sejauh ini, dan kedua temanku sudah menungguku di atas sana. Jika naik, kenapa rasa takut menahanku untuk melangkah lebih jauh lagi? Aku benar-benar bingung, tapi aku kudu berpikir cepat mengenai apa yang harus aku lakukan. Setelah berpikir cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, aku memutuskan kembali melangkah. Bismillah, tidak akan terjadi apa-apa, aku berani. Aku mantapkan hatiku sambil menghentakkan kakiku 3 kali di atas tanah. Sudah kebiasaanku demikian. Jadi, jangan ditanya apa arti menghentakkan kaki 3 kali di atas tanah. Tidak sedikit pun mataku berani melirik ke arahnya. Aku hanya membungkukkan tubuhku tatkala melewatinya. Sebagai unggah-ungguh, orang Jawa saat melewati orang yang lebih tua. Tapi tiba-tiba, "Le, mau kemana? Dari mana datangmu? Mau apa kamu di sini?" Sebuah suara tiba-tiba muncul di telingaku. Suara yang tidak begitu keras tapi terdengar sangat bijaksana. Aku yang mendengarnya pun sontak berhenti lalu menolehkan kepalaku. Bulu kuduku seketika berdiri. Ternyata benar, suara itu berasal dari laki-laki itu. Rasa takut membuatku bingung harus mengatakan apa. Rasanya aku ingin segera berlari dari tempat ini. Tapi dia bertanya lagi denganku dengan suara lantang. "Le, apa kamu tidak mendengar perkataanku? Kemarilah." Keringat dingin berjatuhan di balik kaosku. Saking takutnya, bahkan aku bisa merasakan tetesan demi tetesan keringat yang mengalir di tubuhku. Tubuhku masih mematung, bingung antara kabur dari tempat ini atau mendekat ke gubuk di mana ada laki-laki misterius itu. Laki-laki itu sepertinya sedang memperhatikan dan menatapku dengan tatapan mata yang sangat tajam. Ya Allah, lindungi aku. Aku hanya sendirian. Masa di depanku masih panjang? Siapa laki-laki itu ya Allah? Laki-laki itu menyentakku, menyuruhku menghampirinya. Aku menarik nafas panjang, lalu kukeluarkan perlahan. Setelahnya dengan keberanian yang hampir tidak ada, aku berjalan ke arah laki-laki itu dengan kepala tertunduk. Mataku sama sekali tidak berani menatap ke arahnya. Saat sudah sangat dekat dengan gubuk di mana dia duduk di atasnya, dia kembali menanyakan hal yang sama. "Mau kemana? Dari mana datangmu? Ada perlu apa kamu ke sini?" Saya hendak mendaki," jawabku dengan suara terbata-bata karena sangat ketakutan. Dia tertawa mendengar perkataanku. Tawanya menggelegar mengisi keheningan malam itu. Bapak siapa ya kalau saya boleh tahu?" Kamu berani tanya begitu kepadaku?" jawabnya sambil tertawa. "Kamu tidak perlu tahu menahu siapa aku. Merapi adalah rumahku. Burung-burung yang sejak tadi kau dengar itu semuanya adalah bangsaku. Kamu kalau berani macam-macam di sini, habis kamu." Perkataannya membuatku mati berdiri. Aku bingung harus apa setelah ini. Apa dia akan menculikku? Atau segala macam doa aku panjatkan, memohon perlindungan pada Tuhan pemilik alam semesta ini. Entah mengapa rasa penasaranku datang. Penasaran dengan laki-laki yang dari tadi hanya duduk bersila di atas gubuk itu. Pelan-pelan aku tegakkan kepalaku, lalu menatap jeli ke arah laki-laki itu. Tapi sialnya, saat mataku sampai di wajahnya, laki-laki itu sedang tajam menatapku. "Apa? Sekarang kamu mau apa?" Aku kembali menundukkan kepalaku. Satu hal yang dapat aku lihat dalam waktu singkat tadi, laki-laki itu seperti laki-laki berusia 40-an dengan wajah seperti manusia pada umumnya. Jauh dari bentuk hantu yang sering aku lihat di layar kaca TV. "Kamu di sini saja, ikut denganku ya." "Tidak, saya mau menyusul teman saya di atas. Biarkan saya berjalan mendaki lagi. Tolong," ucapku memohon kepadanya. "Yakin?" "Ya, saya yakin." "Jika kamu bersedia tinggal bersama denganku, apapun yang kamu mau akan dengan mudah terturuti. Semuanya yang kamu mau. Jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alam dan kehidupanmu sekarang," ucapnya kepadaku. Perkataannya menggodaku agar aku bersedia tinggal bersamanya. Aku menelan ludah mendengar perkataannya. Bukan karena tergiur perkataannya, tapi keyakinanku semakin kuat soal dugaan yang sempat ada di pikiranku tatkala pertama kali melihatnya, tentang laki-laki itu yang sebenarnya bukan manusia sepertiku. Lantas siapa dia? Di mana ia tinggal? Dan kenapa dia bisa berada di sini dan menemuiku sekarang? Berbagai pertanyaan muncul di pikiranku.
Tapi untuk sekarang segera pergi darinya adalah pilihan yang tepat. Tidak, saya sudah cukup dengan semua yang saya punya. Dasar sombong, umpat laki-laki itu. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari mulutku ini. Rasa takut sudah merasuk ke setiap ruang di dalam tubuhku. Tolong biarkan saya pergi, ucapku sambil memohon. Dia hanya tertawa mendengar perkataanku yang seperti rengekan anak kecil sedang memohon agar diperbolehkan main oleh orang tuanya. Baiklah, aku akan membiarkanmu pergi. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu lihat batu besar itu. Berjalanlah ke sana dan jangan sekali-kali kamu melihat ke belakang sebelum melewati batu besar di atas itu. Ucapnya sambil menunjuk batu besar yang berjarak cukup jauh, tapi masih tertangkap dengan mata dari tempatku sekarang. Sontak aku melihat ke atas, mencari batu yang dimaksud laki-laki parubaya itu. Apa di sana? Baik, saya siap. Ucapku pelan tapi dengan penuh rasa keyakinan, agar aku cepat pergi dari hadapannya. Saya pamit, assalamualaikum. Ucapku seraya mengucapkan salam, lalu mulai berjalan mendaki. Tapi baru beberapa langkah sesuatu hal terjadi pada badanku. Badanku terasa berat. Sepertinya laki-laki itu tidak membiarkanku pergi dengan mudah. Badanku yang semula biasa mulai terasa berat, seperti ada seseorang yang sengaja menahanku dari belakang. Semakin melangkah ke atas, badanku juga semakin berat. Setiap aku hendak menghadap belakang mencari penyebab kejanggalan ini, aku selalu mengingat petua dari laki-laki tadi. Jangan melihat ke belakang jika belum melewati batu besar itu. Beberapa kali aku berhenti sambil memegang bahu dan melemaskan kaki, meskipun itu tidak begitu berarti. Minimal bisa meredakan nafasku dan detak jantungku yang tidak beraturan. Edi. Tiba-tiba aku mendengar seseorang memanggilku dari kejauhan. Suaranya sayup, tapi tidak begitu keras. Tapi suara itu terus ada. Aku berusaha mendengarkannya sambil mengingat siapa pemilik suara itu. Semakin lama aku merasa suara itu tidaklah asing bagi telingaku. Siapa? Tanyaku dalam hati. Aku masih mengingat-ingatnya lagi. Edi, suara itu muncul lagi. Oh, Kosim. Otakku mengingatnya. Itu adalah suara Kosim, temanku. Tapi kenapa dia memanggilku? Apa sudah dekat? Aku rasa tidak. Aku belum lama melewati pos 1. Tidak mungkin sudah dekat dengan pasar Bubra. Sambil melangkah mendaki, suara Kosim masih aku dengar beberapa kali. Hasratku ingin sekali melihat ke belakang, tapi keberanianku tidak cukup kuat untuk melanggar petua laki-laki tadi. Entah kenapa aku meyakini akan ada hal buruk menimpaku jika aku melanggar perkataannya. Walau demikian, dengan mata yang terus menatap ke depan, telingaku terus fokus mencari dari mana suara Kosim berasal. Hingga di suatu waktu, suara Kosim terdengar keras dan lantang. Dan itu berasal dari bawah. Ya, tidak salah lagi, dari bawah. Tapi Kosim kan di atas, kenapa suaranya dari bawah? Aku semakin bingung. Aku bimbang, hatiku diselimuti keraguan. Aku ingin melihat dan menoleh ke belakang. Melihat apa yang sebenarnya terjadi. Langkah yang sebenarnya belum begitu jauh dengan laki-laki tadi, tapi sudah banyak kejanggalan terjadi. Jika itu benar Kosim, apa yang terjadi dengannya? Jika tidak, apakah ini ulah mereka-mereka yang tidak kasat mata penghuni hutan ini? Sudah, aku jalan saja. Nanti jika sampai batu besar itu, jika suara Kosim masih memanggil, aku akan melihatnya dari sana. Edi, tolong aku. Suara Kosim semakin keras, seiring langkahku yang semakin dekat dengan batu besar itu. Tapi kali ini disertai dengan teriakan minta tolong. Pikiranku semakin kalut. Aku mempercepat langkah, walau dengan susah payah, karena badan yang terus terasa berat. Hingga akhirnya bagaikan pelari yang baru saja sampai garis finish, akhirnya aku sampai di batu yang dimaksud oleh laki-laki tadi. Sontak saat sampai di sana, aku langsung memutar badan, melihat apa yang sebenarnya terjadi di belakangku dari tadi. Astaga, ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Jantungku seakan berhenti berdetak. Mataku melotot melihat pemandangan yang ada di belakangku. Tidak, ini pasti keliru. Mataku pasti salah. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Berkali-kali aku menggosok-gosok mataku, berharap apa yang aku lihat berubah sesuai apa yang seharusnya. Tapi ternyata tidak. Pandanganku tetap, hanya ada jurang yang sangat dalam yang siap menangkapku jika aku maju 3 langkah saja.
Mungkin jika aku melihat ke belakang tadi, aku sudah jatuh ke dasar jurang sana. Mengetahui itu, aku mendaki agak menjauh dari tepi jurang yang sangat dalam itu. Batu besar yang disebut laki-laki tadi adalah perbatasan antara jurang dan punggungan tempatku berdiri. Aku kembali dihantui dengan pertanyaan-pertanyaan baru. Jika itu jurang, lantas meminjak apa kakiku dari tadi? Pasalnya arah kedatanganku adalah dari jurang yang sangat dalam tadi. Memang tidak masuk di akal logikaku. Anehnya lagi, selepas aku melewati batu besar tadi, tubuhku terasa ringan dan normal lagi. Aku duduk diam sambil menenangkan diri, melihat langit dan memikirkan yang baru saja terjadi. Ya Allah, berkali-kali aku menyebut Sang Pencipta alam semesta ini, berharap agar apa yang baru saja menimpa aku bukanlah pertanda buruk untukku atau teman-temanku yang sedang menungguku di atas sana. Tubuhku mulai dingin. Berada di punggungan seperti ini sangat rentan terkena angin yang akan dengan bebas menyapu tubuhku dari segala penjuru. Saat aku berdiri dan akan melanjutkan perjalanan, aku baru sadar kalau sekarang posisiku tidak lagi di jalur pendakian yang benar. Mataku memperhatikan sekitar, mencari jalur pendakian yang benar. Ya Allah, kemana aku harus melangkah? Tanyaku dalam hati. Jalur pendakian benar-benar tidak terlihat oleh mataku. Aku merogoh HP lamaku yang dari tadi kubuat memutar lagu. Di layar menunjukkan jika sudah pukul 9 malam. Aku harus cepat jalan agar tidak kemalaman. Terlebih lagi kabut tipis disertai angin mulai datang menyelimuti, mendorongku agar cepat bergerak dari tempat ini agar tidak terserang hipotermia. Andai di gunung seperti di perkotaan, jika tersesat dapat langsung membuka Google Map dan dengan mudah akan kembali ke jalan yang benar. Sial, pikiranku mulai berandai-andai. Perlahan aku kembali berjalan lagi. Kali ini langkah yang aku keluarkan adalah langkah dengan keraguan. Karena aku tidak tahu kemana sebenarnya arah langkahku sekarang ini. Hanya satu doa dan harapanku, semoga aku bisa menyusul Qasim dan Ali dengan keadaan selamat. Yang aku ingat, aku telah melewati pos 1. Dan yang aku ketahui, di Gunung Merapi, semakin ke atas maka vegetasi akan semakin minim. Jadi jika aku ke atas, aku bisa sedikit bernavigasi. Untuk sekarang tidak ada yang bisa digenggam kecuali keyakinanku sendiri. Aku berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan keyakinanku sendiri yang sudah runtuh dari tadi. Pelan tapi pasti. Begitulah langkahku sekarang. Semak belukar serta beberapa pohon besar menyambut kehadiranku. Tapi lama-lama keadaan itu semakin lama berubah seiring langkahku yang semakin naik. Masih dengan bantuan headlamp di kepala, aku memperhatikan setiap jalan yang aku lewati. Medan tanah perlahan berubah menjadi pasir dan kerikil. Tersesat sendirian di dalam hutan memang malang sekali nasibku ini. Hingga tiba-tiba di ujung penglihatan, ada sebuah pemandangan yang menyita perhatianku. Berkali-kali aku menajamkan mata dan mengarahkan cahaya headlampku ke sana, agar dapat dengan jelas tertangkap oleh kedua mataku. Namun sialnya, yang ada di sana bukanlah hal yang aku harapkan. Sesosok makhluk berukuran raksasa berwarna hitam dengan mata merah menyala terlihat dari kejauhan. Melihat sosok raksasa itu membuatku ragu untuk melanjutkan langkah lagi. Apa aku harus kembali mundur? Tidak. Jika mundur aku akan kembali ke jurang tadi. Artinya tidak ada jalan jika kembali ke sana. Aku berusaha mencari jalan lain selain jalan yang mengarah ke tempat raksasa itu berdiri. Tapi sialnya tidak ada jalan lain selain jalan yang mengarah ke tempat raksasa besar itu. Kenapa begitu? Hal itu karena posisiku masih berada di punggungan bukit, membuat area di sekitarku masih sempit dan diapit oleh jurang dalam. Aku berdiam cukup lama. Kakiku gemetar tatkala aku ingin mengangkat kaki dan melanjutkan langkahku. Apa aku akan mati di sini? Apakah semuanya akan berakhir di sini? Apakah aku akan dikoyak dan menjadi santapan bagi raksasa itu? Dalam kemelut rasa takut, aku masih mencoba mencari jalan lain atau sekedar bersembunyi. Tapi tidak ada tempat untukku bersembunyi. Jalan satu-satunya pun hanya mengarah ke raksasa itu. Ya Allah, lindungi hamba-Mu yang teramat sangat lemah dan tidak berdaya ini. Aku hanyalah anak sekolahan bandel yang membohongi kedua orang tuaku hanya demi mendaki ke gunung ini. Setelah menarik nafas panjang, aku memulai melangkah lagi. Di ujung, raksasa itu sudah menungguku.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.